Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izinkanlah kami kelompok 2, subkelompok 3, angkatan 17, pelatihan dasar CPNS tahun 2021 untuk menyajikan presentasi yang telah kami siapkan sebelumnya berkenaan dengan komitmen mutu ASN BMKG, di mana kami diampu oleh Bapak Widodo SEMSI, Senin 26 Juli 2021. Adapun kelompok kami beranggotakan Rosia Nursidik Islamiyardi yang berasal dari Stasiun Klimatologi Kelas 1 Bogor, Sarah Salsabila berasal dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam, Simon Baharja Siagian dari Pusat Instrumentasi Kalibrasi dan Rekayasa, dan Suci Ainun Rimawati berasal dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Lebih lanjut, outline daripada presentasi yang akan kami sajikan pada kesempatan ini meliputi overview, di mana kami akan menjelaskan secara singkat seperti apa makna komitmen mutu itu sendiri, seperti apa tupoksi BMKG, masalah apa yang terjadi di instansi kami atau BMKG yang berkenaan dengan komitmen mutu, apa yang menyebabkan masalah itu terjadi, dampak apa yang dihadirkan oleh adanya masalah tadi, dan juga solusi inovatif apa yang dapat kami tawarkan berkaitan dengan masalah tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan komitmen mutu. Secara sederhana, komitmen mutu itu sendiri merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil, atau dalam kata lain dapat dipersepsikan oleh individu terhadap seperti apa sih baik atau buruknya produk atau jasa yang dikeluarkan atau diberikan oleh suatu instansi, khususnya yang berkenaan dengan tanggung jawab pegawai negeri sipil. BMKG sendiri sebagai pelaksana tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan kualitas udara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa berupaya untuk menghadirkan komitmen mutu demi mengadakan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat luas, didukung dengan adanya sumber manusia, maksud kami sumber daya manusia yang handal dan mumpuni, kemudian peralatan yang akurat dan presisi. Diharapkan dengan hal tersebut kami senantiasa dapat menyampaikan informasi yang tepat, cepat, tanggap, akurat, luas, dan mudah dipahami. Kami merumuskan sejumlah hal yang kami nilai sebagai penyebab masalah itu terjadi. Di antaranya ditinjau dari aspek lingkungan, birokrasi, dan juga personil. Faktor utama yang menjadi penyebab dalam peremajaan dan pembaharuan alat yang tertunda ini diantaranya personil atau teknisi. Tanpa tenaganya tentu peremajaan tidak dapat dilakukan. Akan tetapi, lagi-lagi akibat kondisi pandemi, mobilitas para teknisi sangat terbatas sehingga tidak dapat melakukan maintenance maupun penggantian alat. Di sisi lain, beban kerja berat juga menjadi masalah bagi para teknisi, sehingga teknisi ini akan mendahulukan pekerjaan lain yang lebih mendesak dibandingkan peremajaan alat. Kemudian, berkaitan dengan cuaca ekstrim yang sering terjadi, menyebabkan usia dan ketahanan alat berkurang sehingga perlu segera dilakukan penggantian. Lebih lanjut, keterbatasan suku cadang juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan peremajaan alat. Sejatinya, setiap tahun anggaran untuk pengadaan suku cadang sudah ada. Akan tetapi, dalam implementasinya, akibat satu dan lain hal yang tidak terduga akan terjadi, seperti cuaca ekstrim tadi, dan kehilangan alat di lapangan menyebabkan suku cadang sudah habis sebelum tahun anggaran berakhir, sehingga harus menunggu untuk pengadaan berikutnya. Dari beberapa hal tersebut, kami merumuskan dua penyebab utama atas kehadiran atau masalah ini, yaitu meningkatnya kasus COVID-19 diikuti dengan keterbatasan suku cadang. Kami merumuskan sejumlah hal yang kami nilai sebagai penyebab masalah itu terjadi.
Di antaranya ditinjau dari aspek lingkungan, birokrasi, dan juga personil. Faktor utama yang menjadi penyebab dalam peremajaan dan pembaharuan alat yang tertunda ini diantaranya personil atau teknisi. Tanpa tenaganya, tentu peremajaan tidak dapat dilakukan. Akan tetapi, lagi-lagi akibat kondisi pandemi, mobilitas para teknisi sangat terbatas, sehingga tidak dapat melakukan maintenance maupun penggantian alat. Di sisi lain, beban kerja berat juga menjadi masalah bagi para teknisi, sehingga teknisi ini akan mendahulukan pekerjaan lain yang lebih mendesak dibandingkan peremajaan alat. Kemudian, berkaitan dengan cuaca ekstrim yang sering terjadi, menyebabkan usia dan ketahanan alat berkurang sehingga perlu segera dilakukan penggantian. Lebih lanjut, keterbatasan suku cadang juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan peremajaan alat. Sejatinya, setiap tahun anggaran untuk pengadaan suku cadang sudah ada. Akan tetapi, dalam implementasinya, akibat satu dan lain hal yang tidak terduga akan terjadi, seperti cuaca ekstrim tadi, dan kehilangan alat di lapangan menyebabkan suku cadang sudah habis sebelum tahun anggaran berakhir. Sehingga harus menunggu untuk pengadaan berikutnya. Dari beberapa hal tersebut, kami merumuskan dua penyebab utama atas kehadiran atau masalah ini, yaitu meningkatnya kasus COVID-19 diikuti dengan keterbatasan suku cadang. Kemudian, seperti apa dampaknya apabila masalah tersebut tidak segera ditangani? Antara lain, data yang dihasilkan boleh jadi tidak atau kurang akurat. Hal ini disebabkan oleh peralatan yang sudah tua dan kemungkinan rusak akan menghasilkan data yang kurang merepresentasikan kondisi sebenarnya di lapangan. Sedangkan BMKG sendiri berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, baik itu produk maupun jasa, di mana hal ini tentunya didukung atau sangat bertumpu kepada data yang dihasilkan. Seperti apa akurasinya, seperti itu. Lebih lanjut, banyak site yang tidak aktif. Peralatan yang sudah menghasilkan data dan tidak akurat kemungkinan akan ditelantarkan karena keterbatasan suku cadang. Banyaknya site yang tidak aktif ini sendiri dapat menyebabkan kerapatan alat yang renggang. Keterbatasan alat atau suku cadang akan berdampak kepada daerah cakupannya yang kecil dan tidak dapat merepresentasikan data secara tersebar. Solusi inovatif yang kami berikan untuk permasalahan ketidakoptimalan pembaruan alat ini adalah untuk mengatasi permasalahan suku cadang. Solusi ini didasari pada penggunaan kecerdasan buatan. Pada era teknologi 4.0, penggunaan kecerdasan buatan ini sudah digunakan pada semua bidang kehidupan, termasuk di BMKG. Kecerdasan buatan ini digunakan untuk mengatasi permasalahan akurasi sensor, karena sensor dengan akurasi yang tinggi cukup langka dan mahal, seperti sensor suhu, kelembaban, tekanan, dan pengukur radiasi. Penelitian sudah banyak membuktikan bahwa teknologi kecerdasan buatan ini bisa digunakan untuk menunjang kinerja sensor, khususnya sensor-sensor murah dan akurasi rendah. Melalui penggunaan AI ini diharapkan yang pertama, meningkatkan akurasi sensor. Akurasi low-cost sensor secara signifikan dapat ditingkatkan menggunakan AI melalui komparasi menggunakan sensor standar. Kemudian, setelah akurasi dari low-cost sensor ini meningkat, dapat digunakan di site-site yang sedang bermasalah atau yang mengalami kerusakan. Karena semakin banyaknya sensor yang dapat digunakan untuk mengukur data-data cuaca ini, kerapatan sensor juga meningkat. Dengan harga yang jauh lebih murah, sensor dapat digunakan di banyak tempat, sehingga semua daerah tercakup datanya. Bagaimana cara kerja dari solusi yang kami berikan? Solusi ini didasarkan pada komparasi.
menggunakan jaringan saraf tiruan atau ANN. ANN adalah cabang dari kecerdasan buatan yang sistemnya meniru sistem saraf manusia. Sensor-sensor low cost tadi dikomparasikan menggunakan jaringan saraf tiruan dengan keluaran dari sensor standar, sehingga hasil dari sensor-sensor tersebut akan memiliki akurasi yang hampir sama atau sama dengan sensor standar, dan sistem ini sudah dapat digunakan untuk operasional. Manfaat utama yang didapat melalui solusi yang kami berikan ini, BMKG yang bertugas untuk melakukan peremajaan dan pembaruan alat dapat terbantu dari segi permasalahan suku cadang, terutama suku cadang sensor, sehingga ke depannya data-data yang dihasilkan lengkap dan akurat. Sedangkan untuk masyarakat luas, solusi yang kami berikan ini juga memiliki beberapa manfaat. Antara lain yang pertama, mengenai akurasi. Sensor apapun dapat digunakan untuk mengumpulkan data, apabila nilainya sudah dikomparasi dengan sensor standar. Tentunya komparasi menggunakan jaringan saraf tiruan yang sudah disebutkan tadi. Kemudian, pemasangan alat tidak terbatas kepada tempat. Alat sudah dapat digunakan dimanapun kita berada. Kemudian, yang terakhir, dapat digunakan oleh semua kalangan. Dengan harga yang murah, semua kalangan dapat membeli low-cost sensor ini, dan banyak juga tersedia di pasaran. Sekian solusi yang kami berikan atas permasalahan yang timbul di unit kerja kami. Terima kasih.